di dunia kerja tuh kan kadang, maksudnya, tidak semua yang kita targetkan tercapai. Ya, Kadang orang lain ya, ada yang mendahului, tapi ya kita belajar sportif lah. Ini emang kalau kita nanti di dunia kerja ngitung apa pakai integral gitu, X-nya dulu dicari, masukin ya, ke persamaan dapat Y, dapat Z betul. gitu kan ya, Iya, makin banyak betul. variabelnya, stepnya tuh layernya makin banyak. Iya, Nah, itu tuh betul. melatih kita bersabar. Mm, Kalaupun mm, mm. kalaupun berasal dari keluarga ya, maksudnya dengan keadaan yang mudah, kalau dia memilih untuk men-challenge dirinya sendiri kan, Betul, betul. itu Mm, sih mm. dia bisa aja. Itu memang masalah pilihan sih. Podcast Cinta MIPA kali ini kami akan menghadirkan Eriza Amir Chan, seorang profesional dengan latar belakang pendidikan di bidang matematika dan keahlian di dunia keuangan. Eriza Amir Chan lahir di Bandung pada tanggal 9 April 1978. Perjalanan pendidikan beliau dimulai dari SDN Banjarsari 1 Bandung hingga menyelesaikan pendidikan SMA di SMAN 2 Bandung. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, Universitas Pajajaran atau UNPAD, dan meraih gelar Sarjana Sains SSI pada tahun 2000. Tak berhenti di S1, semangat belajar Teh Eriza membawanya meraih gelar Master of Business Administration atau MBA di Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan spesialisasi finance pada tahun 2016. Pengalaman kerja sejak awal karirnya, Teh Eriza telah mengukir prestasi di dunia perbankan. Beliau pernah bekerja sebagai Credit Officer di PT Bank OCBC NISP, TBK, dari tahun 2001 hingga 2004. Kemudian beliau meniti karir di PT Bank Mandiri Persero, TBK, sebagai Senior Credit Risk Manager dari tahun 2004 hingga 2016. Kini, Teh Eriza menduduki posisi yang strategis sebagai Kadif Keuangan dan Umum di PT Energi Negeri Mandiri, serta menjadi Kadep Manajemen Risiko di PT Migas Utama Jabar, Perseroda, sejak Januari 2023. Posisi-posisi ini membuktikan kompetensi dan kepercayaan yang diberikan padanya dalam mengelola keuangan dan resiko di perusahaan-perusahaan tersebut. Teh Eriza adalah sosok yang inspiratif dengan latar belakang pendidikan di bidang matematika dan keahlian di dunia keuangan. Pengalamannya yang beragam di sektor perbankan hingga energi memberikan wawasan yang luas tentang berbagai aspek bisnis dan manajemen resiko. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan pandangan dan pengetahuan pembicara dalam podcast Cinta MIPA episode 15 dengan judul Dribbling to Success, Pivot dari Matematika ke Keuangan. Oke, kita buka pertanyaan ya. Sekali lagi, Ida ya. Mangga, Kan mangga. ini, lu nonton yang rekaman sebelumnya nggak? Kenapa? Lu udah nonton rekaman-rekaman sebelumnya nggak? Ada beberapa Kang Budi, terus yang siapa tuh yang dari teknik geologi juga saya lupa namanya, Kang Ian ya? Ya ini kalau kalau yang lihat rekaman sebelumnya ikut itu yang Eriza sampaikan tuh, memang, ya terus terang lu paling beda ya, penyampaiannya beda, poin-poin yang ngambilnya beda, tidak terlalu rumit tapi dalam ya, gitu ya, yang Eriza sampaikan tuh. Dan sekali lagi tapi saya harus sampaikan buat terutama yang adik-adik, pekerjaannya Eriza itu kalau Anda lihat di CV-nya itu, tidak mudah itu, saya tahu tidak mudah. Dan Eriza menyampaikannya dengan nyantai aja. Gue tuh pekerjaan lu untuk mencari orangnya pun tidak mudah, karena kalau dia tidak amanah juga banknya hancur, betul kan? Iya, Analisa apa namanya, kemampuan teknisnya sangat dalam, karena kalau sekedar menilai harga tanah itu mudah, kalau konsumsi, tapi kalau menilai apakah industrinya bakal survive selama 5 tahun, itu tidak mudah, betul ya, Kak, ya? Dan iya, Anda lihat bagaimana Eliza menyampaikannya dengan santai gitu ya, karena aku tahu itu matematika semua. Sebenarnya ketika lu menghitung industri pun lu taruh di probabilitas kan. iya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang ini biasanya Kang Tendi ada. Saya nggak lihat ada apa namanya orang-orang apa yang baru-baru nih. Oh, ada Kang Ian. Ini dari sini Eci ya? Bang juga ya. Nah, pertanyaannya apakah kegiatan olahraga semasa kuliah membantu attitude nggak dalam pekerjaan lo? Iya, yang pasti mah sportinya ya, sportifnya jadi ke bawah-bawah.
sportif lah. Maksudnya pada saat kita di dunia kerja tuh kan kadang maksudnya tidak semua yang kita targetkan tercapai. Ya, Kadang orang lain ada yang mendahului. Tapi ya kita belajar sportif lah. Kenapa orang lain mendahului? Mungkin dia punya punya kapabilitas memang lebih gitu. Yang pasti jiwa sportifnya harus ke luas bawah. profilnya paling utama ya. Jadi semua Kalah dianggap menang tuh permainan. biasa gitu. Yang penting kita belajar untuk menjadi lebih baik. Itu aja. Udah kejawab enggak, Winda? Silakan, ada yang lagi pertanyaan? Kang Tendi, Saya Pak, eh saya Risa, saya itu ingat-ingat lupa ya. Ingat-ingat lupanya itu saya pernah pernah sebagai dosen di SBM ya untuk Tapi mata kayaknya nggak kuliah pernah ngajar saya, Kang. untuk knowledge management bareng Prof. Ian. Oh, Prof. Iannya sempat ngajar saya. Oh, mungkin beda ini ya. Saya dengan Pak Ahmad ya. Ah, Ahmad Ghazali. ya, Ahmad Ghazali. Lah Ahmad Ghazali itu teman SMP, teman SMA saya. Saya Oh, sempat diajar sama Ahmad ya, Ghazali. ya. Ini pertanyaannya Dia bukan nilainya sejarah bagus. pertanyaannya bukan tentang Pak Ghazali. Oh, Pertanyaannya ini kembali lagi untuk masukan dari untuk terutama untuk apa namanya insan pengajar di para dosen ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Teh Riza ini kan sebenarnya di matematika banget plus matematika untuk logikanya ditambah dengan knowledge di bisnis SBM-nya gitu kan ya. ya. Gitu ya. Nah, muatannya lebih banyak mana itu antara di matematikanya atau di bisnis manajemennya gitu. Itu aja mungkin. justru Kang, waktu saya terlambat nih ngambil S2-nya itu. Jadi saya S2 itu di bisnis manajemen tahun 2013. Jadi itu saya sebenarnya sudah bekerja selama 2000 ke 2013 selama 13 tahun. Jadi yang saya dapat di bisnis manajemen tuh sebenarnya adalah teori-teori yang selama ini saya kerjakan di dunia kerja gitu. Dan waktu itu saya pengen ngambil S2 tuh pengen ada refreshing lah gitu, kuliah lagi ketemu sama anak-anak muda gitu, ngerjain tugas, ketemu deadline. Jadi lebih ke situ. Jadi kalau ditanya ilmunya itu lebih kepake yang mana sih? Justru ilmu selama bekerja itu yang lebih banyak saya dapat di praktek itu. Pada saat di bisnis manajemen itu lebih ke, oh teorinya sebenarnya begini, yang saya lakukan selama ini tuh prakteknya udah seperti ini gitu loh, Kang. Lebih untuk apa, verifikasi ya, Zaya? Iya, betul, verifikasi. Gitu. Jadi sebenarnya cara berpikir mah udah matematika, kemudian cemplung begitu aja ya. Iya. Beda mungkin kalau yang dari S1 langsung ngambil S2, nah itu mungkin di situ Itu ya. beda. Dia Biasanya dapatnya di gitu. situ, baru dia terapkan di dunia kerja. Kalau saya terlambat memang masuk ngambil kuliah S2-nya. Biasa uangnya kan kepake dulu buat inilah, buat itulah, buat itu. Nabung dulu lah, beli rumah lah, beli inilah gitu. Tapi Baru akhirnya ada uang yang buat kulihat sih ngambil lebih S2. banyak lebih banyak yang survive yang udah kerja dulu ya ambil S2, karena memang habis itu dia verifikasi daripada S2 duluan, akhirnya kerangka berpikir bukan tambah luas, kadang-kadang Iya, kamu iya gua betul. ngomong sempit tapi terlalu spesifik gitu loh, ya nggak? Iya betul, Nah, betul, maksud betul. saya di matematik itu kan ada Ya, persamaan ya, persamaan ya, matematika ya. Nah, itu kan Ya, penjawantahannya gitu, kenyataannya itu adalah bagaimana 2x plus 2y itu x dan y-nya itu pada kenyataannya apa gitu kan ya. Jadi pada saat kuliah itu kita hanya ngitung rumus-rumusnya saja tapi tidak sampai ke ekonomi iya, tekniknya. Nah, itu pengalaman saya seperti iya. itu. Betul, betul. Dulu tuh waktu waktu kuliah tuh saya sempat mikir ini tuh kepakainya kapan sih kayak begini-begini tuh ya, gitu. ya, Ini emang kalau kita nanti di dunia kerja ngitung apa pakai integral gitu gitu. ya, Tapi ya, ternyata tuh yang dipakai tuh bukan itunya, memang si cara berpikir kita pada saat menemukan persoalan ya, gitu sih. cara Yang kepakainya mah berpikir. matematika mah ya itu aja tambah kurang kali Ya. bagi ya sama dengan berapa gitu. Kuadrat-kuadrat jarang dipakai lah ya, integral jarang dipakai. Apalagi Jadi integral lapis berapa tuh kalau di matematika buset lapisannya banyak ya. bener gitu. Integral lapis berapa? Jadi sama juga dengan pelajaran matematika di SD SMP ya. Persamaan garis itu kapan sih dipakainya?
Iya, Ya, itu kan betul. seperti itu. Jadi Mhm. plus, Dan mungkin, plus ini melatih sabarnya itu loh, Kang. ya, Jadi kan kalau di matematika tuh tidak bisa langsung solusinya ini. Kan dia ada stepnya ya. Rumus ini dulu yang dipakai, dari sini dapat ini. Kayak tadi loh, X-nya dulu dicari, masukin ya, ke persamaan dapat Y, dapat Z, betul. gitu kan ya. Iya, Makin banyak variabelnya, betul. stepnya tuh layernya makin banyak. Ya, Nah itu tuh melatih kita bersabar. Jadi kalau kita punya permasalahan yang kusut banget, itu ya, oh ini dulu deh kerjain, abis ini nanti juga ketemu ininya, abis gitu ini. Nah itunya sih lebih ke mendidik pola pikir yang kita itu loh, ya. lebih ke Mungkin itu situ sih kalau yang sebutnya saya rasa. kalau udah lupa programming linear ya namanya ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi penerapannya sih ya ke pola pikir ya balik lagi, Ya, betul. belajar Jadi sabar mengurai permasalahan satu-satu. di pelajaran matematika di SD SMP juga sama. Kita tidak dijelaskan untuk ngitung minus dikali plus itu jadi minus atau jadi plus itu untuk apa kan ya. Iya, Padahal kalau di dan kenyataan kenapa gitu ya, sehari-harinya dan kalau kenapa gitu dikasih ya minus ketemu ya minus jadi plus. ya kalau dikasih contoh yang realnya mungkin bisa mungkin kalau di perbankan kan dengan adanya kredit, dengan adanya over capacity itu kan plus minus sebetulnya kan di situ. Mm-mm, Ya, mm-mm. ya. Ya kan sebetulnya itu gitu. Jadi memang kita ya itu namanya juga matematika kan makin tekun makin tidak karuan gitu ya singkatannya. Ya, Ya makasih Tapi makasih. mungkin Tapi mungkin kan kalau yang matematikanya ngambil apa sih kalau istilahnya Kang Danar mah tegak lurus tuh waktu yang sama Kang Ian ya. ya, Tegak ya. lurus itu kalau matematika tegak lurus ke peneliti mungkin si persamaan-persamaan itu memang Namanya kan akan ada. akan Ya, sangat dipakai gitu dan akan Betul. tahu penerapannya kemana. Mungkin karena saya tidak mengambil jalur itu, jadi saya cuma ngambil kisi-kisinya aja gitu, pola pikirnya yang saya serap. Kalau yang jalurnya tegak lurus, mungkin itu akan pada akhirnya dia akan menemu, oh ini tuh ternyata dipakainya ke sini gitu loh. ya. Sebenarnya kalau yang plus minus tadi kalau nyebrang dikit aja ke implementasi ke fisika atau kimia itu kepake langsung karena kan arahnya ke vektor ya, arahnya mau kita pakai kanan kan gitu aja, simpel ya. Sementara kalau di matematika kan di modeling matematika yang menghitung tapi belum tahu untuk apa, kita jadi bingung kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya jujur bagi gue aja ya, ya lu tahu di semester 1 Bukit Tinggi juga kuat banget matematikanya. Memang matematika di MIPA Unpad itu selain jurusan matematika sendiri itu lebih ke non matematika ya, MIPA yang kurang matematika lah gitu ya. Compare dengan MIPA ITB gitu, itu Ya. kimianya sangat matematika, fisika pasti matematika, farmasinya ke arah matematika, biologinya ke arah matematika gitu ya. Kita kan lebih ke bahan alamnya, betul ya. Buat saya nggak ada Pak dosen ya, ada Kang Asep di sini ya. Saya yang sekali lagi kita coba menghimbau juga di teman-teman di dosen. I really imbau itu yang Kang Tendi hadir terus tuh bagaimana penerapan kayak gini itu disampaikan gitu loh, biar adik-adik itu begitu belajar tuh kebayang kan. Selalu curhatannya itu adalah ini belajar ini bayangannya kemana sih? Mau dipakai mana sih? Iya, Ya betul. nggak? Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada satu tadi saya yang nanya di chat. Boleh ya sekarang? Ya. Oke. Eriza yang saya kenal dari dulu, iya, itu pekerja keras, nggak bisa Aduh, diem, tegas, tapi memang nggak pernah menyerah, ya. Tidak gampang menyerah, bahkan tidak pernah sih kayaknya. Nggak tahu kalau yang di luar pengetahuan saya. Nah, kan bagiannya waktu di perbankan itu kreditur, analisa kredit ya. Itu pasti bagian yang banyak ujian dan cobaannya juga lah ya. Seperti iya. halnya dengan bagian-bagian lain di bank gitu. Apakah pernah Eriza mengalami kasus itu gitu? Kasus yang men-challenge ethical value-nya seorang Eriza, and gimana waktu itu Eriza menghandle hal itu, gitu Ja. Coba berbagi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa juga terbiasa dengan nggak cuman hard skill dan soft skill yang akademis gitu ya, tetapi juga menyangkut kepada nilai-nilai seorang
manusia ya, nilai-nilai seorang manusia yang bekerja di dunia perbankan dan keuangan, yang sekarang kan keuangan ya. Itu bagaimana, Ja? Makasih, Ja. Iya. eh Sama, taruh sebelum saya jawab, anak yang saya kenal itu selain cantik, itu sama Wes, sama saya, pantang menyerah, keras, ya enggak? Cuman iya sih, bedanya Ana lebih udah. lemah lembut, kalau saya ketawanya keras, itu aja sih bedanya ya, Nak, ya. Kalau Tapi kalau kita, masalah iya, itu kan value-nya bagus ya berdua. Cela. Oke, Ja, kalau masalah itu kan gimana? kalau yang tadi ditanyain mah pasti pernah. Jadi ada suatu masa tuh, ada pengajuan kredit, tiba-tiba tuh dari atas, pokoknya harus dikasih segini gitu, Dari sekian internal miliar. dulu. Nah, Responnya dari atas tuh internal dulu. ada, ada. Kan dulu zaman zaman 2004 itu kan Bank Mandiri eh lagi NPL-nya lagi, maksudnya lagi mulai mau membasmi hal-hal seperti itu kan. Itu begitu saya masuk tuh itu banyak Non-performance banget yang orang-orang yang disisihkan karena kasus-kasus seperti itu gitu. Waktu itu gitu ya. Nah, waktu itu juga sempat saya ngalamin kayak begitu, pokoknya harus dikasih segini gitu. Bagaimana caranya lah kurang lebih seperti itu. Tapi saya tuh tahu karakter si orang ini tuh nggak bagus gitu. Cuman kan by data kita nggak bisa bilang, nggak mau Pak karakternya nggak bagus. Mana? By data mana? Bagus kok datanya gitu. Masuk kok angka segitu gitu. Nah itu sih. Satu sisi ini tekanan, ayo cepet cepet cepet. Satu sisi saya butuh waktu buat mencari cara by data. Saya nolak gitu. Nolaknya pakai data gitu. Nah itu sih. Itu. Dan eh yang dibutuhkan tuh pertahanan diri yang kuat. Maksudnya segimanapun lu tekan selama gue belum firm, gue nggak mau bilang iya gitu. Sampai cari 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 cari, akhirnya dapet secelahnya tuh kecil banget, nyaris nggak ketemu, tapi akhirnya saya nemu. Nah dari situ baru ketahuan 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 kebongkarnya. Dari situ by data nggak bisa karena ternyata ini gitu. Itu sih pada saat kondisi Wow, seperti itu. Dan tekanan itu wow. mah pasti di semua bidang, di semua sektor itu pasti akan ada kan tekanan-tekanan mudah seperti itu. Balik lagi ke kita, selama kita belum yakin, jangan deh gitu. Jangan karena orang neken, jangan karena orang eh menjanjikan sesuatu gitu kan, ada juga ya. Kadang tuh ujiannya kan ada ujian susah, ada ujian senang. Susah tuh kalau kita ditekan, senang tuh kalau kita diberikan sesuatu, dijanjikan sesuatu, benar nggak? Nah, ya. jangan karena itu gitu kita terus jadi membohongi hati nurani. Kalau kita yakin ada sesuatu yang nggak benar ya cari terus sampai dapat. Secara data kita bisa bilang enggak Bilangnya karena Wow. berdasarkan. Berarti itu perpaduan antara kekuatan karakter sama kekuatan daya analisa dan daya berpikir ya sampai betul. akhirnya punya kemampuan yang kuat untuk mengambil keputusan ya. Iya, Nah, karena kan ya, kalau kita kekeh juga bilang nggak mau tapi nggak ada dasarnya kan betul, apaan sih gitu. betul, betul. Nggak mau tapi gitu dasarnya. Pokoknya nggak mau aja kan kayak anak kecil gitu ya. Kan nggak bisa gitu juga. Iya, iya, iya. Berat ya, Ja, hidupmu. Ya, Berat. berat. Tapi di semua tuh pasti ada Iya, iya. cobaannya. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi gitu. Iya, Tapi kalau kita bisa melewati itu, once kita bisa berhasil melewati itu ke depannya akan lebih mudah. iya, iya, betul. Terus kita tuh bisa ngeliat ke belakang tuh kan, untung dulu gua kekeh nggak mau gitu kan. Iya, iya. Kalau Jadi enggak, ini juga jadi PR ya buat kampus, buat dosen, buat universitas, pembentukan karakter itu harus berbanding apa? Ya harus beriringan gitu dengan akademis ya. Mm-mm. Thank you, Ja, for sharing. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya itu sekali lagi aku harus nyampaikan itu tidak mudah ya buat adik-adik yang di bawah ya. Itu butuh keras kepala dan keras hati itu. Betul, betul. Oke. tapi semuanya juga maksud pasti Pasti semuanya pasti akan benar. mengalami hal yang sama kan. Ya. Jadi makanya kayaknya ada hikmahnya juga ya, kita tuh dulu zaman SD tuh ya dididik sama guru tuh relatif keras ya. Ya, Kuku keras. panjang dikit cepret, apa-apa Ya, cepret. Jadi kayaknya mental kita tuh dididik dengan mental yang baja gitu ya. Bener nggak di sih? rumah Nah juga ya, kalau di makin keluarga, di orang tua juga. di keluarga juga kan, Beda. makin ke sini tuh kan maksudnya guru-guru apa tuh lebih lemah lembut sih nggak salah, cuman maksudnya banyak dispensasi gitu. Makanya kenapa sekarang kalau kita baca berita tuh kok generasi sekarang tuh banyak yang cepat menyerahnya gitu ya.
ya tidak membenarkan bahwa kekerasan itu baik, enggak juga gitu. Cuman disiplinnya zaman dulu sama disiplinnya sekarang kan agak relatif beda ya. Ya, ya. Nah, Betul. mungkin salah satunya maksudnya kita kalau untuk mencampuri ke sekolah kan nggak mungkin. Jadi kita bisa lakukan ke keluarga sendiri aja gitu. Kita boleh memberikan fasilitas ke anak, tapi maksudnya dengan batasan-batasan yang jelas gitu kan. Mm-mm. Ya, Jadi kadang makasih. mungkin mungkin latar belakang kita yang seperti ini tuh karena dulunya kita berasal dari hidup yang relatif tidak mudah gitu. Tapi ternyata menikmati hidup yang relatif tidak mudah itu juga hikmahnya sekarang kita jadi stronger gitu kan ya. Mhm. Tapi masih banyak kok, maksudnya generasi-generasi seusia mahasiswa sekarang yang juga mengalami hidup yang keras, bahkan memilih untuk menghadapi hidup yang susah gitu ya, memilih menjalani kehidupan yang disiplin dan keras gitu. Masih banyak juga kok, nggak semua ya. Ya itu kan perkara pilihan aja ya. Mhm, Kalaupun mhm. kalaupun berasal dari keluarga ya, maksudnya dengan keadaan yang mudah, kalau dia memilih untuk men-challenge dirinya sendiri kan, Betul, betul. itu sih Mhm. dia bisa aja. Itu memang masalah pilihan sih. Cuman sekarang tugasnya mungkin para pendidik, tugasnya kita juga sebagai pendidik di rumah ya kita tuh eh, bisa memberikan pilihan-pilihan itu gitu Betul, kan. baru mau ngomong itu, benar ja, tepat. Iya, Kenapa tugas jadi tua banget kita. sih ini omongannya? Astagfirullah. Iya, Saya kan masih muda. ngikut host biasa. Sama ngikut Kang Kang di sini. Oke, ada pertanyaan yang lain. Ya itu poin penting ya. Ya sebentar biar yang ada di bawah tuh paham skalanya. Yang lu sebut tadi itu nilai kreditnya berapa? Kenapa? Nilai kreditnya Yang mana? kira-kira berapa? Nilai kreditnya Yang disebut yang mana? yang dapat pressure tadi. Oh, berapa puluh lah, saya lupa. M ya. Tapi berapa puluh M zaman dulu kan relatif gede ya? Ya, poinnya gue gini, poinnya gue itu yang akan Anda hadapi di depan. Ada uang puluhan M di bawah tanda tangan Anda. Betul ya? Iya. Mm-mm. Ada uang puluhan M yang itu akan dibuat M tuh di perbankan masih kecil itu, betul nggak? Tapi kita tahu dari kalau gue nggak tahu sekarang, tapi kalau gue duga untuk kalangan yang masuk MIPA 4 tuh tetap gede, betul nggak? Jadi Anda akan terpapar. Ini kan sekali lagi buat yang kuliah ya, Anda akan terpapar dalam waktu 10 tahun depan untuk mengambil keputusan di bawah pulpen Anda untuk menyalurkan kredit ke orang atau menerima pinjaman orang atau gimana gitu. Itu yang Anda akan hadapi dan apa yang disebutkan oleh Eliza tadi yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, beliau punya feeling dan feeling itu nggak tiba-tiba kan. Berarti data-data lu pasti mencium ada nih kayaknya ada yang aneh nih datanya. Betul nggak, Za? Ini kayaknya apa? Tapi mencari cara untuk menyampaikannya secara presentable kan, tidak cuma ngomong pokoknya gua nggak mau gitu. Jadi itu yang Anda harus dapetin. Tidak ada pasti ada jangka waktu yang sangat pendek. Harus cari kemudian punya feeling, punya hipotesa kayaknya something wrong dengan penawaran ini, pengajuan ini. Tapi beliau harus mengutarakannya dengan data-data. Itu yang penting. Itu yang saya pengen yang dari bawah paham gitu ya. Tidak mudah. Ya Jaya. Ya, dan itu kan hanya salah satu contoh ya. Maksudnya di Salah satu pasti dan sektor itu manapun dan gitu. pasti akan ada. Dan itu Analogi salah seperti satu itu pasti akan ada. pasti akan ada. Keputusan itu kembali kalau Anda di sains, keputusan itu harus diambil waktunya tidak seperti tugas yang bisa Anda tunda-tunda. Ya, Keputusan harus diambil segera dan Anda di situ di-challenge bukan cuma pengetahuan tapi juga mentalnya. Betul ya, Zak ya? Kemudian ya. nilai-nilai. Mm-mm. Kang Tendi ada pertanyaan lagi, belum cerita ini enggak sekalian kita masuk babak berikutnya. Cerita dikit pekerjaan lu ini yang di Migas Utama Jabar. Apa kerjaannya, challenge-nya, peluangnya gitu loh, Kak. Sekarang tuh saya tuh dua di Migas Utama Jabar ya, di holdingnya. Kalau Migas Utama Jabar tuh kan dia sekarang non-operate company ya, karena Non sesuai corporate company. perda terbaru tuh dia sebagai holding BUMD-BUMD yang bergerak di bidang energi. Nah, yang operate itu di bawahnya, anak-anak yang operate. Jadi Hmm. sekarang saya jadi di holding itu dia lebih banyak ke policy. Nah, saya tuh di holding sebagai manajemen resiko di Departemen Manajemen Risiko, lalu di anaknya itu yang operate-nya langsung, di anaknya itu di keuangan tadi. Ya, tolong jelasin dikit Kak, manajemen risiko itu apa sih? Ini aku tahu itu apa posisi yang seksi sekarang lagi bagus.
Mungkin di bawah belum tahu. Jadi kalau yang sekarang ini masih lebih spesifik ke proyek. Jadi kalau misalnya ada Untuk proyek proyek. nih, Oh, dianalisa kan pasti secara keekonomian, cash flow projection segala macam dianalisa nih secara keuangan. Tapi selain keuangan ada juga aspek-aspek lainnya yang harus dianalisa kan. Nah dari situ itu sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan pekerjaan dulu waktu di perbankan. Dari sama. situ kita lihat nih bolongnya di bagian mana aja dan cara menambalnya seperti apa supaya si inherent risk resiko yang melekat itu bisa dimitigasi yang hasilnya akhirnya residual risknya itu akan lebih kecil gitu impact-nya kurang lebih seperti itulah. Benar-benar ya, kedua pertanyaan gua, zamannya kita itu aktuaria belum in ya. Mm-mm. Aktuaria udah in gitu. Ini pekerjaan lu mirip-mirip aktuaria nggak sih? Enggak, beda beda. Bedanya apa? Kalau aktuaria itu justru dia di teknisnya kan dia yang maksudnya dia yang membuat membuat Modelingnya. analis Ya. dia yang membuat analisa awalnya nih. Maksudnya Modelingnya lah, dia yang modeling mengerjakan matematikanya awalnya. lah. Heeh, heeh. Nah, Oh, kalau oh, ini oke. dia review di atas di atas. Dia udah kayak memandangnya dari atas. Ini bolong sebelah kiri, ini bolong sebelah kanan, sebelah sini ada lubang, di sebelah sini ada paku, sebelah sini ada ini gitu. Nah, Aktuaria ininya lebih harus cenderung, diginiin, harus diginiin. jadi Kenapa? aktuaria yang menghitungnya terhadap hipotesa lu, atau begitu kurang. Mm-mm, 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 Oh, mm-mm. Dia bahan awalnya yang untuk bahan awalnya atau di-review. bahan awalnya untuk analisa di atas atau Mm-mm. apa namanya untuk verifikasi dugaan dari atas kan? Lu punya dugaan Eh, aktuaria nggak juga, aktuaria nggak kerja dia seperti menganalisa kondisi yang ada, kondisi yang ada. itu. Hasilnya seperti ini, angkanya seperti ini, munculnya ini. Nah, terus kita lihat, oh kalau angkanya kayak begini nih, kalau misalnya kondisinya begini, ini akan begini. Berarti supaya nggak kayak gini, si ini harus digini ini, Hmm, supaya resikonya yang kalaupun akan terjadi, tapi dampaknya kecil, relatif kecil. oke, Gitulah, oke. kurang lebih. Jadi boleh dibilang mengartikulasikan apa yang dihitung oleh aktuaria ya. Ya. Mm-mm. Thank you. Mm-mm. Karena aktuaria ini poin gue gini, ilmu itu berkembang, kemudian di kampus itu sebenarnya berkembangnya ke jurusan-jurusan yang boleh dibilang lebih spesifik, betul nggak? Matematika itu berkembang ke aktuaria. Zamannya kita sebelum kita 90 itu lahirlah teknik industri, betul nggak? Teknik industri itu Mm. termasuk jurusan yang baru dan I have to Ya. say, maaf ya, nggak terlalu dominan. Teknik industri itu di dunia kerja head to head dengan dari MIP dari matematika, head to head dengan MIP, benar nggak? Head to head dengan lapangan kerjanya, dan aktuaria itu adalah produk bukan produk terakhir lah, produk yang boleh dibilang relatif baru dari matematika, dan yang barusan disebutkan oleh Eriza lebih spesifik ke mungkin modeling matematikanya gue bisa sebut ya Jaya. Modeling matematika di sini yang Di, di di, di baik aktuaria kan paling banyak di insuran kan sebenarnya, betul kan? mm-mm, mm-mm. Oke. Sementara yang poinnya Eriza sebutkan adalah whatever the calculation is, there is Ya. somebody who have to take decision, which is not enough on the calculation only, betul ya? Karena iya betul, karena selalu akan ada resiko yang melekat di situ Yes, gitu. Nah, yes, gitu yes. kita yang tugasnya mengidentifikasi resiko ini tuh impact-nya seberapa gede gitu. Kalau gede berarti kita harus perkecil kan, dengan cara apa? Ya, ya. Oke. Thank you, Za. Silakan ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Udah jam berapa ini? 9 ya? 9:10. Silakan. Ini ada pertanyaan nggak? Kang Tendi udah cukup ya? Udah. Silakan teman-teman yang lain atau yang Kang Asep dari kampus ada pertanyaan kah? Cukup, Kang, cukup. Cukup ya. Japar Malonario ada? Sorry, sering hadir. Saya ada pertanyaan dari Rio. Kalau sudah saya mau tutup. Bisa silakan tolong kata penutupnya, terutama dari
lu kan komplit ya matematika, IPK-nya bagus, pekerjaannya apa namanya juga bagi gue bukan cuma cukup bagus ya, itu pekerjaan yang komplit ya, butuh teknis yang tinggi, butuh non teknis yang harus mumpuni, kemudian godaannya banyak banget gitu kan. Kedua, yang ketiganya lu pernah off ya, off kemudian bisa bounce back langsung ngambil posisi yang atas. Silakan tolong kasih itu apa yang harus dipegang, nilai-nilai dan kemudian apa yang harus di adik-adik di bawah ini taking care of ya di awal-awal karirnya sebagai mahasiswa biar bisa ya kayak Rida lah gitu. Silakan ya. Iya. eh Sebenarnya juga tidak sekomplit itulah. Maksudnya di luar itu semua saya tuh banyak juga kelemahan-kelemahan yang alhamdulillahnya saya sudah bisa sadari itu sejak dini gitu. Jadi saya paham kayak misalnya saya tuh kelemahannya nggak sabaran kan. Jadi saya paham janganlah ngambil jadi Dan dosen gitu, kasihan mahasiswanya. Seperti seperti itu saya kelemahannya tidak bisa menggambar, akhirnya saya putuskan keluar dari arsitektur ITB dengan segala konsekuensi. Jadi maksudnya eh yang pertama itu buat adik-adik tuh kita tuh harus sudah mulai bisa menemukan jati diri kita tuh seperti apa sih gitu. Kelebihan dan kelemahan kita tuh seperti apa. Kalaupun ada kelemahan yang memang kita tidak bisa perbaiki, ya sudah hindari gitu daripada nanti akan membawa eh, jadinya kalau kita paksain itu akan menjadi beban juga buat kita. Lebih baik fokus ke kekuatan kita apa sih gitu. Kalau kita kekuatan kita dianalisanya saya sedang menganalisa, saya sedang berhitung, ya sudah ambil aja fokus ke jalur itu gitu. Implementasinya juga banyak. Kalau kalau terbiasa menganalisa itu implementasinya banyak lah. Itu satu. Ya, pertama ya tadi kan mencari jati diri dulu, kenali diri sendiri. Yang kedua juga kita tuh jangan gampang merasa puas. Jadi, sama udah berhasil segini, oh enggak gitu. Itu kita masih bisa push sampai kita tuh akan selalu berkembang, berkembang, berkembang dan jangan merasa batas saya ada di sini gitu. Selama kita masih bisa bernafas, itu yakin aja kita masih bisa melakukan yang lebih baik. Misalnya nih waktu saya resign tuh sebenarnya saya harusnya sudah cukup berpuas diri, sudahlah sampai sini aja gitu. Tapi ternyata waktu saya di rumah tuh kayaknya kok waktu saya itu lebih banyak dimanfaatkan untuk menyenangkan diri sendiri, misalnya nonton drakor gitu kan, memasak. Tapi kayaknya sisi manfaatnya buat yang lain itu jadi lebih sedikit gitu. Akhirnya ya sudahlah, toh juga anak-anak juga sudah bisa sendiri. Saya memutuskan ingin menjadi lebih bermanfaat lagi. Doa saya cuma satu, ya Allah, saya tuh cuman ingin lebih bermanfaat lagi buat banyak orang dan Allah kabulkan dikasih lagi kesempatan untuk bekerja, berkontribusi. Bekerja tuh bukan sekedar mencari uang ya. Jadi dengan kita bekerja itu effort kita bisa menggerakkan perusahaan di Ya, mana perusahaan ya. itu bisa menghidupi banyak orang, satu orang itu punya anggota keluarga berapa gitu kan. Nah, itu sih ngelihatnya ke situ aja. Jadi jangan pernah gampang untuk berpuas diri. Ya. Dan yang pasti itu apa yang kita capai saat ini itu tidak lepas dari doa orang tua ya, doa pasangan. Jadi berusaha boleh, harus, ikhtiar mah harus, tapi ya jalur-jalur doa, jalur yang menembus ke langitnya juga tetap harus dijaga dan ukhuwahnya juga karena memang kan silaturahmi itu mendatangkan rezeki ya, itu kerasa banget. Kemarin posisi umur udah 44 tahun, mana tahu tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan dari seorang teman yang tidak disangka-sangka gitu. Itu aja sih buat adik-adik semangat, jangan jangan bukan bukan jangan karena saya juga ngalamin ya pilihan kedua ya matematika Unpad Unpad gitu loh. Di saat kalau anak ITB itu kalau wisuda apa tuh UNPAD BU BUT gitu kan. Jargonnya tuh kan kalau lewat kita gitu. Tenang, tenang. Yang namanya rezeki mah udah ada yang ngatur gitu. Toh pada saatnya itu kita kayak kemarin tuh pertama masuk di NSP ngumpulnya sama anak teknologi apa, anak teknik sipil ITB, anak lingkungan ITB, anak arsitektur ITB sama kita mulai dari nol. Asal jangan menyerah untuk berikhtiar dan berdoa. Itu aja sih Kang Nandar, hatur nuhun pisan ini kesempatannya Akang Teteh semua. Salam kangen punten pisan saya susah aktif ini teh. Ini juga ikutan gara-gara diundang sama Teh Ana.
Mohon maaf karena suka pulang kerja tuh asa capek, Oke, gitu ya Kang Adam. makasih. Mangga. Makasih banyak. Buat apa nanti kalau ini kan direkam, kemudian kalau nanti ada waktu kita bikin jadi ya, kerjaan jadi yang banyak itu bikin apa ya trailer. I have to say dari semua pemateri yang udah hari ini ya, Riza tuh bedanya satu, itu orang yang dari awal udah tahu gua tuh begini. Itu yang ya itu mahal. Saya tahu itu mahal, tidak mudah. Kebanyakan kalau sebelum-sebelumnya itu memang ada proses pencarian jati diri, Kak. Jadi bolak-balik dibongkar, kemudian oke, gue di sini deh. Jadi gue di sininya itu setelah hempasin dulu gitu ya. Riza adalah tipikal yang dari awal udah tahu aku di sini. Udah, gue nggak bisa ya, dan berapa kali sebutkan tadi aku nggak bisa sabar. Dan paling penting adalah ketika Anda tahu how he or she deal with that, itu yang paling mahal. Jadi tidak menerima dan kemudian apa namanya memitigasi ya, gitu ya. Bukan menerima kemudian menjadi liability, jadi beban segala macam, tapi malah oke, gua nggak bisa di situ, ya di sana gitu loh. Jadi ya kalau penyanyi itu tahu suaranya serak, jangan nyanyi dangdut lah, jadi nyanyi metal aja kan gitu aja ya. Iya, betul betul betul. Oke, dari saya begitu ya. Abis ini silakan dah masih ngobrol-ngobrol ya. Dari gue cukup. Eliza, makasih banyak. Salam buat keluarga. Welcome Sama-sama. back to Indonesia lagi. Kemudian nanti mudah-mudahan apa yang Eliza sampaikan bermanfaat, dan aku yakin itu sangat bermanfaat. Amin, amin. Bagaimana ditonton aja buat yang adik-adik yang di bawah. Makasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.